Gue percaya ini, ya. Gue penggila sejarah. Lo tanya gue semua yang terjadi dari tahun 1000 mungkin sampai sekarang gue hafal semua. Setiap century hal besar apa yang terjadi? 1741 apa yang terjadi? 1800 itu gue pelajarin secara detail. Kenapa? Karena gue percaya sejarah itu selalu berulang. 1930 yang terjadi adalah Great Depression. Itu momen sebelum pencetakan uang gila-gilanya. Dan gue percaya di 2030 ini akan ada hal similar yang terjadi. Kenapa? 2008 adalah krisis. Tapi itu di bail out oleh bank sentral lumayan bagus. 2020 COVID. Yang mereka harus lakukan apa? Mereka pump up fiskal ekonomi. Mereka bikin dolar itu banyak sekali. Nanti gue akan tunjukin chartnya. 42,5% sirkulasi dolar itu dicetak tahun 2020 kemarin. Ya, dan itu data. Ketika hal ini berulang lagi, gue percaya akan ada Great Depression part 2. Great Depression itu nggak sebentar. Kalian silakan cari sendiri berapa lama. Buktinya apa? Mari kita bahas data, fakta, dan angka. Next. Kalian ada yang ngerasa nggak? Di sekarang ini, walaupun katanya udah nggak krisis, daya beli masyarakat lemah. Buktinya apa? Penjualan auto. Gue selalu bilang ke teman-teman gue yang beli-beli saham otomotif dan lain-lain. Itu pasti jatuh ke tanah. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak ada daya beli lagi sekarang. Ya, ini datanya. Ya, interest rate dan quantitative easing. 1930. Risetnya gue dapat dari mana ini? Bridgewater Associates. Hedge fund terbesar di dunia. Lihat kemiripannya ketika 2020. Identikal nggak? Identikal. Jadi apa yang mereka kerjakan dulu? Perhatiin, ketika monetary base persen ke GDP-nya naik, itu terjadi krisis yang luar biasa. Mereka itu ngerampok lu, bukan dengan perpajakan. US itu ngerampok orangnya, bukan dengan IRS pajakin mereka. Tapi dengan Federal Reserve cetak uang dan banjirin marketnya. Itu adalah format dari pencurian yang baru. Lihat, nggak bisa makan orang. 1930, itu panjang sekali, makanya namanya Great Depression. Nanti ketika Great Depression terjadi part 2, dan masyarakat yang gue bilang tadi, yang di bawah 10% itu yang dipindahkan, nggak dibutuhkan lagi, lu kan lihat kekacauan yang luar biasa. Next. Nah ini dia yang gue bilang tadi, purchasing power dari $1 sejak 1635, gue bilang, gue selalu belajar dari sejarah. Kalian kan banyak yang, di sini ada yang ngerti analisa teknikal? Beberapa ya. Perhatikan apa yang terjadi di 1971. Apa yang terjadi? Chartnya landai tiba-tiba. Chartnya bergerigi sebelumnya. Ya. 1971 Nixon cabut dari emas, dia landai. Jadi dolar itu baru devaluasi gila-gilaan. Bukan justru dari 1635, tapi 1971. Dan ini akan sampai ke ujungnya. Next. Nah, ini adalah M2 money supply. Buat yang nggak ngerti, itu uang yang beredar di masyarakat. Kalian lihat, ini data terbaru. Nambahnya eksponensial nggak? Jadi lu kalau punya kenaikan gaji 20%, ini di US ya gue ngomong, bukan di sini. Tapi gampangnya gini, yang terjadi di US lu kali 2 di sini. Kalau gue ngomong inflasi di US itu 7%, lu kali 2 di sini. Ya, emerging market itu selalu kali 2 kalahnya dari US. Di US aja seperti ini. Next. Nah ini, ada yang tahu rumahnya siapa? Michael Saylor, betul. Kalian stalker juga ya? Gue lagi coba undang sih dia. Ini rumahnya Michael Saylor. Di Miami Beach. 1930 itu ada plakat di rumahnya harganya $100.000. Kalian tahu gak $100.000 sekarang buat rumahnya ini dapatnya apa? Pajak 2 minggu. Bayar pajak 2 minggunya $100.000. Mendingan beli dolar atau Miami Beach property? Property. Ya. Karena nggak bisa dibikin lagi, itu ada yachtnya Sailor tuh di bawah tuh. Next. Apa yang terjadi di emerging market currency? Itu kan pertanyaan kalian. Karena kita bukan US. US aja udah mampus, apalagi kita. Ya, kita emerging market. Ini peso Argentina. Ada yang datang di sini nggak? Coba angkat tangan yang datang di sini. Wah, banyak pendekar gue dari 2 tahun lalu. Ini gue bohong-bohong atau beneran? Gue bikin ini waktu itu. 232. Ini udah tinggi banget loh tuh. Gue prediksi di sini, gue ngomong Argentina peso akan ke 1000. Kenapa? Karena gue udah hitung
Quantitative easingnya. Dan betul, dia sampai ke 1.000. Sekarang pertanyaannya, lu orang Argentina, apa yang lu mau beli? Saham Argentina kah? Apa yang lu mau beli? Dolar? Dolar pun lebih bagus karena naik 4 kali, 5 kali naiknya. Apa yang lu bisa beli? Perusahaan kah di Argentina? Coba lu bikin kayak klub malam kayak Holy Wings di Argentina. Lu bisa kejar inflasinya. Mati. Ya. Lu kalau jadi orang Argentina tidak ada yang bisa lu lakukan kecuali beli emas, beli dolar dan beli Bitcoin. Cuma 3 jawabannya. Next. Nah, ini akan terjadi. Ya, ini balik lagi sejarah. 1930 apa yang terjadi? Confiscation. Emasnya dicolong. Lu punya emas di rumah, digeruduk, diminta. Karena itu form dari perfect money. Ini pesawat-pesawat kecil ini adalah gambar capital, uang lu. Ya. Ketika uang dari currency yang lebih lemah, kayak Argentina. Gue contohnya Argentina aja ya, biar aman ya. Argentina peso, dia mau keluar ke dolar. Dolar tuh black market di sana. Ada yang tahu nggak? Lu beli dolar sebelum zamannya Javier Milei itu sama dengan lu beli narkoba di sana. Ditangkapnya sama. Kenapa? Ini akan ada batas. Capital flight itu akan dihantam. Jadi ketika uang lu mau keluar, itu akan ada capital flight protection. Lu udah tahu nih, oh nggak bisa di sini uangnya, gue butuh uang yang lebih bagus. Akan ada restriksi. Ada yang pernah beli dolar dalam jumlah besar? Restriksinya kecil sekali loh, maksimal per harinya di sini. Ini akan diterapkan mati-matian sebelum 2030. Next. Selalu ada siklus. Ya, ini dari Ray Dalio, gue pinjam chartnya. Ada short term, jangka pendek, siklus hutang, dan siklus hutang dalam jangka waktu yang panjang. Setiap 3 tahun, 5 tahun, itu ada mini krisis. Tapi ini, lu lihat, long term. Ya, ketika dia akan ketemu ya, productivity-nya. Ini terjadi kapan? Tech bubble, 1999. 2008, global financial crisis. 2020, COVID. Tapi COVID itu tertunda. 2008 dan 2020 itu tertunda menurut gua. Dua-duanya di bail out. Kali ini, Fed tadi udah sampai ujung dia. Dia quantitative easing udah sampai ujung. Dia nggak bisa lagi. Dia nggak bisa lagi, bail out lagi. Ketika terjadi krisis akan ambruk. Ya. Dan lu akan lihat siklusnya ketika empire rise and fall. Kapan jatuhnya kerajaan. Next. Ini dia. Ya. Selalu terjadi seperti ini. Kedamaian. Amerika menang. Karena dia menang semua perang. Militernya paling kuat. World War I, World War II. Menang. Takut lawan Amerika. Damai. Financial bubble and big wealth gap. 2008 terjadi. Ya. Financial bust dan economic downturn. 2008-2020. Printing money and credit sekarang. Revolusi and wars. Sekarang, bentar lagi. Debt and political restructuring. Soon 2028. Dan New World Order yang baru akan terjadi. Ada yang bisa tebak kira-kira kemana negaranya? Ketika gembor-gembor AI, itu narasi yang dipakai sama US, Cina cuma keluarin satu, DeepSeek nih yang kecil. Nah, itu peluru kecilnya. Masih banyak peluru yang Cina punya. Next. Ada yang tahu mobil BYD? Kalian tahu nggak total market share dari global EV sales mereka berapa persen dari mobil di dunia? Ada yang tahu? Any idea? Gambarannya Tesla tuh 13,7%. BYD itu 22% semua mobil yang ada di dunia. Kalian cek Google sekarang. Gak sadar kan kalian? 5 tahun lagi, itu lo gak bakal lihat Toyota, itu gak bakal ada. Itu semua akan dikuasai sama BYD. Bro Gabriel Ray ini punya SF90XX nih, salah satu paling cepat. Ya. Tapi XX-nya dia lawan BYD yang baru, Yangwang, kalah cepat bro. Harganya 20 kali ke bawah. Gue pas lihat itu BYD, gue kaget itu. Wah, gue beli Sena buat apa ini? Kenceng banget gitu, lewatin kayak God gitu, dia bisa lewatin God gitu. Sena gue baru keluar parkirannya udah nabrak gitu. Cina akan revolusi semuanya. Ya, next. Nah, ini adalah namanya Gresham's Law. Dari 1930, orang-orang zaman dulu udah tahu. Ya, prinsipalnya apa? Spend bad money, hoard good money. Contoh, pernah lihat bule-bule Australia di Bali?
mereka dapat gaji itu lebih tinggi dibanding kita. Dia dapat uangnya dari Australia, liburan di Bali, berasa jadi orang kaya, padahal nggak kaya. Kenapa? Karena dia pakai prinsip Gresham Law. Dia spend bad money, dia hoard good money. Dia dapat gaji dalam bentuk Australian dollar, dia spending dalam IDR. Sama kayak mereka yang ke Thailand, mereka spending di baht yang lebih murah. Ya, ketika kalian buang bad money, ya mungkin seperti beliau-beliau di depan ini yang Bitcoinnya sudah banyak, lu akan merasa semuanya jadi lebih murah.